Saudara-saudari yang terkasih Kristus Yesus, hari ini kita merayakan Minggu Palma. Yesus masuk kota Yerusalem untuk mulai misteri penderitaannya. Minggu Palma kita mengenang misteri penderitaan Kristus. Dengan masuk kota Yerusalem, perayaan Minggu Palma ini kita membuka perayaan-perayaan yang sebentar lagi akan kita rayakan sepanjang pekan suci. Perayaan Minggu Palma membuka perayaan-perayaan pekan suci. Untuk itu, dalam bacaan-bacaan kitab suci mulai hari-hari pekan suci menyampaikan kepada kita beberapa peristiwa akan terjadi sampai dengan perayaan Paskah. Antara lain, Yesus masuk kota Yerusalem, bagaimana reaksi para pemimpin Yahudi, imam-imam kepala, ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi dan tua-tua Yahudi. Mereka punya reaksi tersendiri ketika Yesus masuk kota Yerusalem ini. Kita juga akan menyaksikan selanjutnya Yesus berdoa di taman Getsemani. Kita juga menyaksikan peristiwa dalam perayaan pekan suci bagaimana Yesus ditangkap, diadili di depan Pilatus dan mahkamah agama. Selanjutnya kita akan menyaksikan lebih lanjut drama penyaliban Yesus dalam kisah sengsara pada hari Jumat. Dan semua ini terjadi karena Yesus memang merelakan diri untuk peristiwa ini. Bertepatan dengan perayaan Minggu Palma ini, Yesus masuk kota Yerusalem kebetulan bersama dengan orang-orang Yahudi. Mereka juga masuk kota Yerusalem untuk perayaan Minggu Pondok Daun. Mereka bawa daun palma seperti ini masuk kota Yerusalem untuk merayakan persiapan untuk perayaan Paskah Yahudi sebagai kesempatan juga untuk penyucian diri. Oleh karena itu, khalayak ramai, orang-orang celaka, rakyat celaka, kebetulan mereka menjumpai Yesus masuk kota Yerusalem. Yesus masuk kota Yerusalem ini tidak ada paksaan. Dia rela masuk kota Yerusalem ini untuk mulai misteri penderitaannya. Dia menyerahkan diri karena dia berteguh hati untuk masuk kota Yerusalem ini. Kebetulan khalayak ramai rakyat jelata bertemu dengan Yesus dan mereka menyoraki dia sebagai putra Daud. Hosana, terpujilah yang datang atas nama Tuhan, terpujilah dia yang datang untuk keselamatan kita. Yesus memang sebelum masuk kota Yerusalem ini, dia bersama dengan rakyat kecil ini, orang-orang kecil ini, rakyat jelata ini. Dan di tengah-tengah mereka, dia mengajar mereka tentang jalan kebenaran dan hidup. Bukan saja itu, tapi dia juga membuat banyak tanda heran mujizat. Orang buta melihat, orang tuli mendengar, orang bisu berbicara, orang lumpuh berjalan, orang-orang berdosa diberikan pengampunan, dan orang lapar diberikan makanan, dan selanjutnya orang mati dihidupkan. Hal-hal ini yang memperkuat orang-orang kecil ini menyoroti Yesus sebagai Raja. Terpujilah dia yang datang atas nama Tuhan. Tidak saja itu, tapi mereka juga membentangkan pakaian di jalan. Satu kegembiraan mereka mengarah Yesus masuk kota Yerusalem ini. Sangat menarik. Tiap kali hari di Minggu Palma ininya selalu sentuhan dengan soal keledai. Injil tadi beberkan kepada kita panjang lebar tentang keledai ini. Yesus masuk kota Yerusalem ini naik keledai betina. Mohon maaf, keledai betina. Bukan kepunyaannya, tapi ini pinjaman orang. Misalnya dia suruh murid-muridnya supaya lepaskan keledai itu, dan dia menunggang keledai ini. Memang hidup Yesus sangat melekat dengan dunia binatang. Ketika dia lahir di kandang Bethlehem, apa yang ada di sana? Selain 3 raja, para gembala, tetapi ada juga binatang-binatang yang mengelilingi kandang ini. Kambing domba, lembu, keledai. Binatang-binatang ini kemudian dalam saya pekerjanya
Yesus memakai hal ini untuk menyampaikan ajarannya. Katakanlah, Yesus pernah berbicara tentang domba yang baik, gembala yang baik, dan domba yang baik. Yesus juga berbicara tentang domba yang hilang. Yesus juga akan datang memisahkan kambing dan domba. Dan tentang keledai, dia berbicara tentang ini. Seperti seekor keledai, dia memikul beban. Dan enaklah pikulan yang kuletakkan atas bahu. Dia menjadikan dirinya beban berat. Oleh karena itu, pada perayaan Minggu Palma ini, keledai ini muncul lagi. Yesus naik keledai betina ini. Keledai ini keledai beban, yang khusus untuk pikul beban-beban. Semakin orang memberikan beban kepada keledai ini, dia semakin kuat untuk pikul. Dan Yesus menjadikan dirinya keledai beban, yakni keledai beban dosa. Semakin kita memberikan beban dosa, semakin dia kuat pikul. Ini Yesus, simbol daripada keledai ini. Oleh karena itu, kita akan mengikuti Yesus dalam seluruh perjalanannya, bagaimana Yesus dan rela memikul beban-beban salib kita. Selanjutnya, kita berharap dalam perayaan ini, semoga kelak kita diikut sertakan masuk kota Yerusalem abadi bersama Yesus. Kita berharap pada satu saat bersama Yesus kita akan masuk kota Yerusalem abadi. Amin.